Mana si Jonas? Caklen jambak dulu ya kesini. Panggil si Jonas. Vonisnya kapan Kak Zanza? Kamis itu tuntutan. Ya kan? Sahara duging beti. Sahara tinggal menunggu pakai baju orange. Terawang lagi nih, terawang. Oh. Nggak lama lagi guys, nggak sampai sebulan. Nggak nyenggol NM, nggak rame. Gua bahas Jaimim aja rame banget. Malah bahas si Niki Bull nggak FYP. Algoritma aja udah muak lihat dia. Ya udah bertahun-tahun dia aja. Bosan. Daripada orang uninstall TikTok, mendingan nggak dibuat FYP. 2 minggu lagi bebas Kak, doain sama-sama. Nggak mau. Harusnya divonis bersalah. Gitu. Apalagi nih? Sarah pakai baju orange. Yes, pakai baju orange. Mana Jonas? Nggak betul si Jonas ini. Kalau nggak FYP kenapa komal mulu? Siapa yang komal? Nyemot? Udah makan mie Bangladesh kau? Udah pernah kau makan mie Bangladesh? Kalau mau jumpa aku, kau pergi ke warung Bangladesh, ya. Udah. Salam dari Aceh, salam. Ya kan? Makan dulu. Biar nggak nyenggol, nggak makan. Jadi makan dulu, karena kita mau nyenggol. Apa kabar Kak Zanza? Baik. Pengen lihat ternak-ternak si Jengger Birai. Jangan lupa makan mie Bangladesh ya, sama orang perindapan. Makan emping. Barap lu mau naik nggak? Jonas mana sih? Coba kalian panggil si Jonas dulu. Nggak bisa baca gua, terang banget nih lampu. RT RW-nya juga iyalah. Mereka bakar sajadah Yaimim kan. Kalau benci sama orang jangan bawa-bawa ibadahnya, jangan bawa-bawa sholatnya, jangan bawa-bawa ibadahnya lah. Mau apapun, mau sholat, sembahyang, kayak apa, kayak gitu. Mulai bermunculan ini ternak dungu. Orang-orang dungu udah mulai kepanasan. Komennya seperti biasa, typing mesinnya leci. Sama hidung bolong. Zonja datang ke pengadilan biar seru, belum bisa sayang. Gua lagi sibuk meditasi. Kita meminta dulu kepada Mbah Dukun Mbah Bejo, ya kan? Agar ponisnya berat. Kalaupun ringan ya nggak apa-apa. Gue tetap seneng. Kesel-keselan banget deh kalian. Kayak idolanya. Mie-nya pakai cabe Kak, pakai cabe. Mana? Si Jonas mana? Gue live buat dia nih. Duh, lama banget lagi. Cepet Jonas, jangan lama-lama kok Jonas.
sambil ngemil di depan terdakwa. Sambil makan Indomie Bangladesh. Markus itu apa? Ini mbak-mbak ini nggak tahu malu loh. Pakai hijab tapi nanyanya hidung bolong, hidungmu kenapa? Ya kan? Urus mbak. Selengkimu diurus biar nggak hitam begadal bedaki kayak dadar gulung. Kayak muka si Miss Gosong. Iya, nanti sibuk-sibuk ngetik lupa cebok. Nggak betul. Nah, aliran si Sahara ini. Males mandi. Males cebok. Bahaya. Mbak, room lu nggak bisa di multi. Emang nggak bisa. Harus gue invite. Contoh nih Raffi ya. Contohnya. Bentar aja kayak dia lagi sibuk ini. Nah, tuh harus di invite. Di sini nggak bisa orang masuk-masuk sembarangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba ya Bang Raffi, ini jawab nih. Bang Raffi ini kan pengacara. Kuasa hukum kan Bang yang diperdata? Iya Mbak. Coba, bener nggak yang gue bilang tadi? Adakah kemungkinan NM itu, pihak NM itu mengajukan seperti ini agar bisa bertemu dalam mediasi? Coba. Ya pasti Mbak, kalau untuk itu ada kemungkinan untuk dia ketemu pasti ada. Dia mengharapkan untuk ketemu. Tapi gini, sebenarnya poinnya itu dia mengajukan gugatan ini adalah, kalau buat gue ya, ini hanya suatu opini Mbak. Karena gugatan mereka terhadap perbuatan melawan hukum itu harusnya dia buktikan dulu di sidang kasus pidananya Mbak. Ya kan? Jadi bahwa kita ini kan ngelaporin siapa namanya, Nikita Mirzani ini kan terhadap dugaan ancaman pemerasan tuh. Dia memeras dengan cara mengancam. Nah, cara mengancamnya itu sedang kita minta keadilan di kasus pidananya. Harusnya menunggu itu dulu. Nah, nanti ini feeling gue nih Mbak ya, kalau misalkan Nikita Mirzani itu nanti vonis bersalah, gue yakin gugatan ini akan dicabut yang ketiga kalinya gugatan perdatanya. Sepakat gue sama Bang Raffi guys. Jadi dia tuh terus mencari cara. Bentar Jonas, ada Bang Raffi. Apa Bang Raffi biar di sini aja? Kami mau menggosip, mau ikut nggak Bang? Enggak, kita bahasin dulu besoknya tuntutan berapa tahun ini. Coba lah bahas. Iya, iya jadi Mbak, balik lagi ya. Ini gue mau ngasih tahu aja nih. Ini ada 499 juta penonton. Kalian harus tahu bahwa Dr. Reza itu tidak melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan Dr. Reza hanya melakukan perbuatan hukum. Apa perbuatan hukum Dr. Reza? Melaporkan kasusnya ke kantor polisi. Di Polda Metro itu pertama kali itu perbuatan hukum, upaya hukum yang dilakukan Dr. Reza untuk meminta keadilan atas suatu kesepakatan yang didasari adanya suatu ancaman. Nah, sekarang kalau kalian mau teriak-teriak itu kesepakatan, lihat dong hal-hal yang bisa membatalkan kesepakatan itu apa. Kan ada upaya membatalkan kesepakatan itu, salah satunya adanya suatu ancaman. Nah, maka kita tinggal lihat di kitab undang-undang hukum pidana kita mengatur enggak tentang perbuatan pidana tentang suatu ancaman. Ada. Di mana pasalnya?
di pasal 368 atau 369 KUHP. Dalam kasus Dr. Reza itu ada dalam 369. Nah, lebih khususnya lagi undang-undang itu pakai undang-undang ITE 27B. Itu berkaitan tentang juga ancaman. Nah, terus sekarang kita harusnya fokus ke dalam kasus pidananya, bukan lagi menggiring opini bahwa produknya abal-abal, produknya overclaim, terus lagi belum lagi jaksa katanya disuap, hakim disuap, belum lagi dibilang di sini ada kesepakatan. Sabar, tenang. Harusnya dia fokus dulu ke kasus pidananya. Kalau memang terbukti Nikita Mirzani itu memang tidak melakukan suatu apa yang dituduhkan dalam perkara pidana ini, barulah dia bisa melakukan upaya hukum dalam arti melakukan menggugat secara keperdataan. Nah, ini aja belum diputus, dia sudah yakin. Benar itu, sepakat lagi gue. Emang Raffi ini pinter, guys. Ya kalau misalkan lagian mana ada orang sepakat terus dikata-katain mau. Nggak mau juga lah. Taruhlah gue ada kerja sama Raffi, terus Raffi ngata-ngatain gue di perjalanan. Ya nggak mau lah gue digituin. Ngapain gue bayar dia mahal-mahal? Raffi ini kalau nggak pinter nggak mungkin jadi pengacara Zanzabella. Kok nggak gue follow ya? Follow dulu. Raffi nggak pinter itu bukan pengacara Zanzabella. Betul. Semua pengacara yang Zanzabella pilih ya, bukan gue doang nih. Tapi semua pengacara yang bergabung di Zanzabella itu adalah orang-orang yang cerdas. Iyalah, nggak dungu kalian tuh. Kok gue jijik ya, mau jijik diri sendiri ya? Nggak apa-apa. Bagus itu. Tapi harus jijik deh. Udah banyak orang yang muji-muji diri sendiri. Jangan ikut-ikutan, Mas Raffi. Iya. Ya udah paling itu aja Mbak. Kalau soal perdata ya, perdata itu buat gua ya tadi udah disampaikan tuh sama senior juga semua, ada Bang Biring, ada Pak Robert dan yang lain-lain. Kita meminta, ngeri nggak lo? Kita memohon malah, kita minta tolong banget sama pihak Nikita Mirzani. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Kita minta jangan dicabut lagi. Kan maksudnya ini dicabut lagi, masukin lagi, dicabut lagi enak-enaknya dicabut Mbak. Kan kita kesel Mbak kalau lagi enak-enaknya dicabut. Iyalah bener. Masa udah seru-seru dilawan ini? Kan tujuannya untuk menakut-nakuti. Kalau tidak menakut-nakuti untuk, iyalah, orang melaporkan seseorang itu kan untuk mendapatkan hukuman, ya. Orang ketika tahu dirinya akan mendapat hukuman pasti kan agak kicap. Nah, dia mau nantang-nantangin orang, giliran orang udah maju dan tertantang malah dicabut. Gimana sih? Janganlah lakukan itu. Mereka ini, para pengacara-pengacara Dr. Reza Gladys ini sudah haus pertarungan ya dengan kalian. Gara-gara dicabut-cabut mulu jadi nggak bertarung, nggak seru. Jadi nggak bisa dibuktikan ini siapa yang benar, siapa yang salah. Betul nggak Pak Raffi? Betul. Jadi kita kapan ngelawannya? Kalau misalkan lagi udah dimasukin, cabut lagi, masukin, cabut lagi. Lagi enak-enak ya Mbak dicabut, coba bayangin. Kan nggak enak ya? Luar biasa di luar. Belum klimaks gitu udah dicabut. Ya makanya agak maju mundur ya. Udah pasti posisinya maju mundur, nggak mungkin nyamping. Merem melek dong, wah pikirannya kemana-mana ini bawah. Iya, lu sih. Padahal dia maju mundur itu. Luar biasa. Ya udah itu Mbak. Jadi semua itu berangkat lagi intinya ya. Lucunya Dr. Reza ini dikatakan katanya melakukan pembatalan sepihak. Pertanyaannya sederhana, kapan Dr. Reza melakukan pembatalan sepihak? Dr. Reza itu hanya melaporkan. Nah, dia gugat 244 miliar, itu kan kerugian immaterial, Mbak. Kerugian materialnya itu kerugian materialnya itu kan 1 triliun sekalian tanggung itu. Nah, tahu lah.
Nah, kerugian materialnya itu kan terkait masalah 4M atau 3,6 yang disita. Ya kan? Nah, sekarang kan Dokter Reza itu hanya melaporkan, makanya gue bilang itu cuman bicaranya peristiwa hukum. Dokter Reza melaporkan. Tapi kalau kalian menganggap bahwa kerugian materialnya itu berangkat dari uang 3,6 yang 3,4 yang disita, harusnya kalian itu yang kalian gugat itu adalah Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Kan sekarang kan udah sampai pengadilan tuh disita tuh uang itu. Jadi jangan Dokter Reza, malah Dokter Reza. Dokter Reza itu hanya melaporkan, nggak ngambil uang Nikita Mirzani, nggak ada. Iya. Lagi juga itu bukan uang Nikita Mirzani kali. Uang dia dari mana? Itu dari menurut versi dia aja. Nggak ada dia. Di dalam aja harus patungan. Gitu. Jadi kelihatannya kayaknya jaksa ini besok menuntut gimana Mbak? Apakah nuntut maksimal atau sedikit dekat mendekati maksimal nih? Mendekati maksimal, nggak maksimal. Mendekati Ini bentar ya, gue disclaimer dulu ya. Kenapa gue harus menanyakan ini ke Mbak Zalzabella? Karena gue percaya dan yakin bahwa Mbak Zalzabella itu adalah dukun yang pasti. Jadi kalian kalau mau bicara tentang gimana kehidupan kalian ke depan, silakan DM langsung guys ke Mbak Zalzabella guys. Nah, gue udah semedi, kalian gak lihat tangan gue udah kayak brimob, ah? Ya, jadi terawangan gue ya mendekati maksimal gitu. Kalau Bang Raffi gimana Bang Raffi? Apa Mbak? Kalau Bang Raffi gimana nih? Tuntutannya apa nih besok? Ya itu lagi ya Mbak, tuntutan kayak gue ini analisa gue ya, ini kayaknya memang atas tuntutannya itu di atas 10 di bawah 15. Karena apa? Kenapa gue bisa bilang ini berat? Karena gue lihat tidak ada poin yang meringankan seorang terdakwa di persidangan. Karena apa? Dari sikap, dari kooperatifnya terdakwa, ya kan? Itu tidak ada, justru memberatkan dia nanti. Iya, 12 tahun kali tuntutannya ya, 12 dikurang-kurangin. Tapi juga dari tuntutan nggak anjlok-anjlok kali guys. Kalaupun anjlok kali nggak sampai 2 tahun, nggak sampai di bawah 5 tahun menurut feeling gue ya. Gitu. Tapi apapun itu nanti keputusannya, asal dia divonis bersalah, gue udah seneng. Ya intinya dia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum, udah gitu aja. Serahkan ini semua ke proses ke hukum. Jadi jangan kalian sudah merencanakan terkait adanya narasi dan opini nanti setelah putus nanti bahwa Nikita Mirzani dikriminalisasi. Itu namanya ngaco. Sophia. Lihat wawancaranya Farah Tabas ya, ya kan beda-beda pendapat, silakan orang kita. Ada orang yang berpendapat bahwa Nikita Mirzani bebas dan ada juga pula yang memang berpendapat bahwa Nikita Mirzani sulit akan bebas. Bang Raffi lihat Sophia dong, jangan masih lagi di di jalan cinta. Jonas, apa nih Jonas? Ya siap aku, tapi aku sedih persahabatan kita sudah kurang hanya karena orang tiga. Ciat. Jangan ikut sertakan Raffi, gue yang mau bahas ini. Jangan Raffi, Raffi nggak boleh ambil panggung ini. Alah, lu Mbak. Boleh ambil panggung ini. Udah nggak usah Mbak, kita bahas kasus aja udah. Katanya ada soal lagi nih Mbak, penonton kita katanya kangen sama Mbak Zalzabella nih buat ngebahas kasus. Karena kangen sama gue nih, makanya gue mau menggosip sama mereka. Nggak enak gosip, nggak enak. Ini kita gosip. Orang gue nggak di Komal kok. Di Komal baru. Gue mau gosipin Miss Gosip aja. Disclaimer kepanjangan udah turun gue. Udah turun dulu bang. Orang ini mau ngegosip, turun dulu.
Gue nggak mau nurunin Awas. Raffi biar dia turun sendiri guys. Nggak ada yang bisa yang nurunin gue cuma presiden. Ya udahlah, gue turun dulu lah ya, gue mau makan, Coba. cari makan. Ya udah Mbak, turun. nggak boleh turunin lah, kan gue dulu yang nurun. Oh iya, gak gue turunin. Apa? Halo. Ya udah, gibahnya jangan dalam-dalam ya. Iya. Udah cepet. Bang Pi. Bang Pi. Udah Jonas, gak usah panggil Raffi. Gue tanya kenapa ada huru hara perkomalan ini, coba jelaskan apa ceritanya. Uru hara apa kakakku? Perkomalan, kenapa? Gue ngeliat status lu kayak gitu, gue repost juga lah. Iya udah nggak sehat kak. Nggak sehatnya gimana? Banyak penjilat kak. Gitu loh. Hidup itu nggak butuh validasi guys. Gue aja kadang-kadang Kak Fitri entah di mana naik ke siapa orang bilang Kak Fitri di situ, gue nggak mau. Kenapa? Ya biarkan dia dengan panggungnya, kita dengan panggung kita gitu loh. Kalau perkara pertemanan udah nggak usah sekomal-komal ini, gue aja yang temennya Kak Fitri, nggak ada yang lain. Udah itu Iya, tanpa Kak. dibantah itu. Jadi tapi gue juga nggak pernah dikit-dikit Kak Fitri, nggak pernah, statement saja berdasarkan statement pribadi, nggak usah bawa-bawa oh Kak Fit, oh Dokter Reja, oh gini, nggak ada.